Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk bergabung dengan rekan kami Goldi Gumilang di Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana informasi ataupun situasi terkini di lokasi tentunya di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Goldi, silakan. Ya, selamat malam rekan dan juga pemirsa. Proses evakuasi menggunakan alat berat mulai dilakukan kembali setelah tadi sempat beristirahat sebentar di waktu azan maghrib. Dan saat ini pemirsa dapat kami gambarkan di posko yang berada di kampus 2 Ponpes Al-Kozini maksud kami, Buduran Sidoarjo. Di belakang kami ini pemirsa di depan posko BPBD sejumlah keluarga korban meminta untuk para petugas baik dari BNPB kemudian Basarnas untuk bergerak lebih cepat, mengupayakan lebih jauh lagi agar keluarga mereka yang masih terjebak di reruntuhan puing-puing gedung lantai 3 Ponpes Al-Kozini ini dapat segera ditemukan. Tadi memang sempat dari Kepala Basarnas Surabaya dan juga beberapa perwakilan keluarga korban berbincang mengenai tindakan yang semestinya ataupun yang maksimal bisa dilakukan supaya keluarga yang masih tertimbun ataupun masih berada di runtuhan ini segera bisa dievakuasi. Dan memang pemirsa, pada saat ini evakuasi menggunakan alat berat telah dilakukan. Namun memang pada pukul 6 malam ini belum ada penambahan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Data yang kami terima dari posko BPBD Jawa Timur masih di angka 108 korban yang berhasil diselamatkan. Sementara untuk daftar pencarian ini masih di angka 59 orang. Tentu dari seluruh stakeholder terkait baik dari tim Basarnas, BNPB, polisi TNI dan juga tim Damkar mengupayakan semaksimal mungkin untuk dapat segera mengevakuasi para korban yang berada di reruntuhan dan juga keluarga yang menunggu sejak hari Senin ini berharap agar korban ini memang segera bisa dievakuasi. Selain itu pemirsa, kami bisa jabarkan bahwa di belakang kami ini terdapat layar live streaming di mana di situ ada 4 titik. Salah satunya adalah titik TKP di mana keluarga korban bisa langsung memantau ataupun langsung melihat secara langsung proses dari evakuasi. Tadi kami lihat kren yang sudah disiapkan membawa beberapa puing-puing yang berada di atas. Namun memang karena tingginya gedung yang ambruk di lantai 4 tersebut, ini membuat proses evakuasi sampai hari ini masih belum menambah jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Tentu juga harapan dari keluarga, harapan dari tim SAR yang juga bertugas dapat segera mengevakuasi korban yang berada di reruntuhan. Selain itu pemirsa, pasokan bantuan juga terus berdatangan hilir mudik sejak hari Senin kemarin hingga saat ini. Tadi juga ada beberapa pejabat yang hadir seperti Menko PMK dan tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Caimin atau Menteri Pemberdayaan Masyarakat juga hadir dan juga ia memention beberapa hal, salah satunya terkait dengan pembangunan pondok pesantren. Ia mengatakan dari pihak pemerintah melalui beberapa menteri jajaran akan berkoordinasi untuk nantinya bisa mengupayakan seperti tenaga teknis agar proses pembangunan di pondok pesantren bisa berjalan dengan baik dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Sementara itu, informasi evakuasi dari Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan dari Sidoarjo, Jawa Timur, di mana proses evakuasi menggunakan alat berat sudah mulai dilakukan di lokasi Ponpes Al-Kozini. Terima kasih Goldi. Pak Josia, kembali kita melihat dan belajar ya dari insiden atau peristiwa yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pak, pembelajaran yang begitu mahal, sangat berharga nampaknya untuk melihat kembali seperti apa sih langkah-langkah yang harus kembali diperhatikan, dievaluasi ketika kemudian memiliki rencana untuk menambah bangunan atau mungkin mengembangkan bangunan yang sudah ada seperti Ponpes Al-Kozini ini, Pak Josia. Iya, saya pikir kalau kita ada rencana untuk nambah lantai katakan atau membuat bangunan baru gitu ya, apalagi yang besar dan fasilitas umum
pastinya kita harus menghubungi orang yang berkompeten dalam hal ini, perencana struktur. Perencana struktur atau juga arsitek. Arsitek itu biasanya berhubungan dengan sisi arsitekturnya, keindahannya. Kalau struktur itu berhubungan dengan kekuatannya. Nah, jadi kalau dalam pembangunan itu biasanya ada 3 hal yang terlibat. Apa saja itu, Pak? Perencana, owner dulu. Artinya owner, terus perencana, pelaksana. Pelaksananya kontraktor. Bahkan kalau yang bangunan besar biasanya ada pengawas. Nah, 4 hal ini yang terlibat. Harus ada? Harus ada seharusnya. Seharusnya. Tapi katakan kalau bangunannya kecil, mungkin dia tidak ada pengawas. Tapi yang pasti owner pasti ada ya. Kontraktor pasti ada. Nah, yang sering nggak ada ini adalah perencana. Padahal justru itu hal yang penting. Ini yang penting. Iya. Kenapa? Karena ya mungkin kebiasaan ya. Katakan misalnya, saya cuma mau bangun 1 lantai, 2 lantai. Itu tetangga saya juga, itu cuma pakai mandor doang. Mandornya si A tuh, katanya gitu loh. Ya, kalau si mandornya ini insinyur, dia ngerti oke gitu loh. Tapi kebanyakan ini bekerja hanya berdasarkan pengalaman. Jadi yang pasti ini harus ada perencananya. Isi perencana inilah yang bertanggung jawab terhadap kekuatan bangunan tersebut. Jadi ketika kita mengajukan izin pun atau PBG, itu harus ada perencananya. Nah, si perencana ini yang bertanggung jawab. Nah, perencana ini dia mempunyai lisensi. Itu sudah ada aturannya juga. Nah, tersertifikasi gitu loh. Jadi jelas kalau saya mau bangun rumah, si A yang mendesain, si A ini udah tersertified gitu loh. Sudah diakui kepakarannya atau keahliannya. Bisa dipertanggungjawabkan perhitungannya. Gitu loh. Baik Pak Jus ya. Sekolah. Kalau untuk bangunan existing itu juga ada sebetulnya sertifikat layak fungsi. Jadi tiap 5 tahun itu harus diperbaharui. Kenapa harus diperbaharui? Karena ya misalkan kalau mau nambah lantai kan jadi ketahuan. Oh, Bapak nambah lantai nih, hitungannya udah ada belum? Gitu loh. Tercatat semua bagaimana perjalanan bangunan itu sendiri juga betul. Ya Pak ya. Baik Pak Yus ya. Bu Sally, singkat mungkin. Kemudian dengan adanya peristiwa dan insiden yang terjadi di Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur ini Bu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yus ya, siapa yang kemudian seharusnya bertanggung jawab. Nah, dalam insiden ini, DPR juga mendorong untuk mengetahui siapa yang perlu bertanggung jawab atas peristiwa atau insiden yang kemudian mengancam ratusan nyawa ini, Bu. Saya kembali lagi bahwa ini di bawah Kementerian Agama, maka bagaimanapun juga Kementerian Agama harus bisa mengevaluasi terhadap program-program yang selama ini digulirkan oleh Kementerian Agama. Karena kita sadari maraknya masyarakat, animo masyarakat untuk bisa masuk ke pesantren ini kan sudah makin tinggi. Kemudian peningkatan pesantren ingin bertambah, sarana prasarananya juga sangat banyak gitu kan. Mereka meminta anggaran bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak swasta. Tetapi kan kita mengetahui bahwa SDM pesantren itu juga tidak, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat ya, tidak juga dibarengi dengan teknologi yang harus diupdate oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama punya suatu sistem yang mengatur tentang bagaimana setiap pesantren bisa mengakses anggaran untuk peningkatan sarana prasarana. Tetapi kita mengetahui bahwa tugasnya pesantren itu banyaknya kan salaf-salaf sekolah-sekolah yang kitab-kitab kuning gitu kan. Nah, saat mereka belajar untuk mengakses anggaran program untuk peningkatan sarana prasarana, bentuk koordinasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Josia tadi, ada anggaran untuk pembangunan sarana prasarana, tetapi mereka tidak tahu perencanaannya ini harus dimulai dari mana. Tidak pernah ada orang yang membantu mereka
mengarahkannya kemana. Baik, Bu gitu kan. Sally. Ya, Nah, artinya buat kami hari ini adalah kita mulai membenahi tata kelola yang ada di Kementerian Agama untuk punya pendidikan keagamaan, sarana keagamaan, kemudian SDM mereka bagaimana memberikan ruang aman agar mereka bisa tetap beribadah. Baik. Tanpa harus terganggu dengan hal-hal kebencanaan. Mungkin Bu itu Sally, yang harus kita evaluasi. Singkat saja, kapan kemudian DPR akan memanggil pihak-pihak yang terkait dalam insiden atau peristiwa ini, Bu? Hari ini memang kita sudah tutup masa persidangan. Apakah mungkin nanti setelah masuk masa persidangan berikutnya, kami di Komisi 8 memang yang kebetulan BNPB adalah mitra kami, kemudian Kementerian Agama juga mitra kami, mungkin pimpinan Komisi 8 akan segera mengagendakan itu dalam rangka mengevaluasi semua kejadian bencana, baik itu bencana alam maupun non-alam, termasuk kejadian luar biasa yang menimpa para santri yang memang kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya, tentu evaluasi mendasar dan menyeluruh penting untuk dilakukan dan kita tunggu tentunya untuk segera dilaksanakan sambil kemudian kita ikut mendoakan atas proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung di Ponpes Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini Pak Josia, terima kasih juga Bu Sally sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, sehat selalu semuanya.